Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, akhir-akhir ini beredar video ya di sosial media, ada seorang tokoh, tepatnya Syekh Panji Gumilar, pimpinan pesantren Az-Zaitun ya. Saya lebih suka menyebutnya pontren daripada ponpes ya. Ya, pondok kempes kalau ponpes ya. Ini pontren ya, pondok pesantren Az-Zaitun. Yaitu bahwa Syekh Panji Gumilar membolehkan wanita menjadi imam dan juga khotib ya, bahkan adan ya di dalam sholat berjamaah. Nah, kita semua mendengar juga pendapat para ulama yang ada di tanah air bahwa pendapat atau keyakinan tersebut adalah keyakinan yang tidak benar atau keyakinan yang menyimpang. Ya, memang kita itu ada kebebasan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan ya bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Nah, tetapi perlu dicatat, keyakinan itu tentu harus ada dasarnya. Dalam ajaran agama Islam ada pakemnya, ya. Kalau memahami Al-Quran ada qaidah tafsir, ya, atau ulumut tafsir. Kalau kita memahami hadis ada ulumul hadis. Kalau fikih ada usul fikih gitu. Jadi ada qaidah-qaidah yang harus kita pegang, apalagi ini urusan ibadah mahdoh. Nah, saudara sekalian, khutbah Jumat itu merupakan rukun di dalam sholat Jumat. Ya, kemudian yang kedua, ini yang menjadi pertimbangan. Saya akan menjelaskan atau membahas ya Fatwa Majelis Ulama nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat. Nah, ini terputus-putus ya. Baik saudara sekalian, saya akan menyampaikan lengkap ya apa yang menjadi keputusan Majelis Ulama kita. Ya, tentu mengikuti kepada pendapat para ulama ya, itu lebih afdol dibanding dengan mengikuti pendapat satu orang ya dengan tanpa dasar yang kuat. Nah, Majelis Ulama sebelum membuat keputusan maka mereka itu membuat pertimbangan terlebih dahulu yang menjadi konsiderannya, apa latar belakang fatwa itu dibuat. Nah, kemudian yang kedua ada ya poin mengingat. Nah, yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hukum wanita menjadi imam dan khotib dalam sholat Jumat. Nah, lalu yang ketiga ada poin memperhatikan
Nah, ketika poin memperhatikan itu ada 3 persoalan. Yang pertama, pendapat dari para ulama jumhur, ya. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng yang menjadi pegangannya. Kemudian yang kedua ada kaidah usul fikih, ya, dan yang ketiga adalah masukan pendapat dari sidang ketika akan membuat fatwa itu. Baru kemudian putusan dan rekomendasi, begitu ya. Baik saudara sekalian, apa yang menjadi pertimbangan majelis ulama kita, ya, itu memberikan fatwa tentang hukum wanita menjadi khotib. Coba tolong dibaca, nanti ada ditayangkan ya fatwa majelis ulamanya. Menimbang satu apa? Bahwa khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Ya, khutbah itu rukun sholat Jumat. 2. Bahwa belakangan ini banyak diperbincangkan di media sosial tentang pendapat tokoh bahwa wanita diperbolehkan untuk menjadi khotib pada sholat Jumat. Ya, dalam fatwa itu tidak disebutkan tokohnya ini siapa, ya. Ini yang sedang viral. Viral itu dalam bahasa Sundanya sabiwir hiji, ya. Yang sedang viral di sosial media, tokoh yang membolehkan wanita menjadi khotib sholat Jumat itu adalah Syekh Panji Gumilang, ya. Ini bisa dilihat di channel resmi YouTube Az-Zaitun itu, ya. Beliau menyampaikan wanita boleh menjadi khotib dan imam, ya, walaupun belum dilaksanakan di Az-Zaitun, tetapi beliau mengatakan akan dilaksanakan, begitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan yang kedua. Yang ketiga, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum seorang wanita menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat. Ya, masyarakat akan bertanya tentu, ya, sesuai dengan Quran atau hadis. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu ahli Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ahli zikri ini adalah para ulama. Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Ya, kurang lebih ada 79 ormas Islam yang tergabung di dalam majelis ulama itu. Ya, tentu kita akan percaya kepada mereka. Nah, lalu yang keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat sebagai pedoman. Ya, sudah jelas ya. Kemudian sekarang mengingat, nih ada beberapa dasarnya. Pertama, ayat Al-Quran, ya. Yang poin pertama, ayat tentang perintah sholat Jumat. Ya, ada perintah sholat Jumat. Coba dilihat di dalam teks, ya. Surat apa itu? Al-Jumu'ah ayat 9. Iya, Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti Anda yang beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diseru oleh ayat ini. Ida nudia lis sholati mi yaumil jumu'ah. Ida nudia apabila diseru, ya, untuk menegakkan sholat, dalam hal ini adalah sholat Jumat, ya, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah, ya, untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, begitu ya. Wadarul bai, dan tinggalkan perniagaan. Sedang jualan cilok tuh di depan masjid, ada adzan, langsung, ya, tutup jualannya, tokonya ditutup, warungnya ditutup, ya. Nah, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Jumat. Wadarul bai, ya, tinggalkan perdagangan. Terus ayatnya, ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu
lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya, jelas kalau kita sholat Jumat kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, seperti itu. Al-Jumat ayat 9. Nah, kemudian yang kedua, yang poin A, B-nya, Ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. iya, ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Ada di dalam surat apa? An-Nisa ayat 34. Coba. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki adalah qawwamuna. Qawamun itu diterjemahkan pemimpin ya atau pelindung, 'ala nisa terhadap perempuan gitu. Ya, apa alasannya? Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah lebih mengunggulkan sebagian kalian, yaitu laki-laki atas perempuan. Apa unggulnya? Laki-laki itu memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi laki-laki itu lebih cocok untuk menjadi pemimpin dibanding perempuan. Walaupun ada juga perempuan yang unggul daripada laki-laki, tapi secara umum ya dilihat dari segi fisiknya, secara fisiologisnya, dilihat secara mentalnya, laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan, ya. Ya. Nah, fasolihatu, ya, begitu lanjutannya. Ya, itu yang pertama apa? Yang pertama tadi bima fadalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kewajiban yang kedua ya. Ada kewajiban infak atau memberikan nafkah dari harta mereka. Perempuan itu tidak wajib. Kalaupun ada perempuan yang bekerja, itu hanya sekedar membantu. Jadi tidak ada kewajiban gitu. Ya, fasolihatu. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu, yang bagaimana nih perempuan ini? Adalah qonitatun. Adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Wanita-wanita yang qonitatun, hafizatun, dan ya menjaga ya lil ghaibi bima hafizahullah, ya. Karena suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga, tidak berani memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumahnya, karena dia menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Nah, ini surat apa tadi? An-Nisa ayat ya 34. Itu ayatnya. Yang ketiga ada ayat tentang kewajiban berittiba, mengikuti, patuh dan tunduk kepada Nabi SAW dalam beribadah. Ya, kita itu wajib ittiba, patuh dan tunduk kepada Rasul ya dalam melakukan ibadah. Ini firman Allah ya, bukan sabda Rasul dalam Al-Qur'an ini ya. Jadi kepada masyarakat bahwa Al-Qur'an itu firman Allah, bukan sabda Rasul gitu. Ya, misalnya kalau saya mengatakan Jokowi akan mengevaluasi TNI yang menduduki jabatan-jabatan sipil, ya. Timbul pertanyaan juga nih, yang dievaluasi kok cuman TNI, apakah yang lain tidak harus evaluasi? Nah, lalu misalnya saya mengatakan itu, lalu orang mengatakan, Dudu Hermawan mengatakan TNI harus dievaluasi. Nah, itu kan tidak benar. Yang mengatakan bukan saya, tapi saya hanya mengutip ya apa yang dikatakan oleh Jokowi ya, seperti itu saudara sekalian. Nah, apa ayat Al-Qur'an ayat Qur'annya?
Al-Hasyr ayat 7. Coba dilihat di teksnya. Wa ma atakumur rasulu, ya. Apa yang datang kepada kalian Rasul, apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ajaran dari Rasulullah, fakhuduhu, ambil. Ya, di antaranya ajaran Rasul yang menjadi khotib itu laki-laki. Tidak pernah Aisyah menjadi khotib. Tidak pernah Ummu Salamah begitu pinternya menjadi khotib. Tidak pernah Khadijah juga menjadi khotib. Tidak pernah Fatimah menjadi khotib. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Ambil dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang kepada kalian, pantahu, jauhi. Jelas ini, ya. Ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr, ayat yang ke-7, ya. Nah, itulah ayat-ayat Al-Quran. Nah, mari saudara sekalian, kita lihat sekarang hadis-hadis, ya, nomor 2. Hadis-hadis yang poin A-nya apa? Hadisnya, hadis nabinya? Hadis tentang ketidakwajiban sholat Jumat atas wanita. Iya, wanita itu tidak wajib Jumat. Coba hadisnya itu bunyinya. An Thoriq bin Syihab radhiyallahu anhu. Dari Thoriq bin Syihab radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini enggak terdengar ya. Qala, beliau berkata, Thoriq bin Syihab berkata, Al-Jumu'atu haqqun. Oh, qala itu Nabi, ya. Nabi bersabda, Al-Jum'atu, Jumat itu adalah hakun wajibun ala kulli muslimin. Hak yang wajib kepada setiap muslim. Illa arba'atun, kecuali 4 golongan. Fi jama'atin illa. Iya, fi jama'atin, dengan berjamaah. Illa arba'atun, kecuali 4 golongan saja. Yang pertama apa? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Sekarang ini tidak ada hamba sahaya, ya. Perbudakan dalam bentuk TTPO, tindak pidana penjualan orang, ya. Jadi kalau dulu ada jual beli orang. Nah, orang yang dijual belikan itu namanya abdun mamlukun. Nah, sekarang ada upaya-upaya seperti itu. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, yang sudah terjadi memang ada hamba sahaya, itu tidak wajib, ya, baru menjadi boleh kalau dibolehkan oleh majikannya atau pemiliknya. Ya, abdun mamlukun, hamba sahaya, awim ro'atun, ya, atau perempuan. Nah, perempuan itu tidak wajib Jumat. Yang tidak wajib Jumat menurut para ulama tidak sah menjadi khotib Jumat. Jumat hanya tidak wajib, ini kok jadi khotib Jumat, ya. Awim ro'atin, au sobiyun, atau yang ketiganya anak kecil, ya. Dan yang keempat au maridun, orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, rawahu Abu Dawud. Jelas ya? Ya, kemudian hadis yang kedua itu dilewat ketiga saja karena ya, yang B apa B? Hadis tentang peringatan Nabi SAW agar berhati-hati dengan memilih atau mengangkat wanita sebagai pemimpin. Ya, harus berhati-hati memilih wanita sebagai pemimpin. Begitu ya, kalau ada wanita yang jadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati atau wali kota, harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Walaupun wanita banyak memang yang lebih dari laki-laki. Kalau wanita itu lebih dari laki-laki, silahkan. Tapi kalau di bawah laki-laki, tentu kita harus hati-hati, ya. Coba ada hadisnya, silakan. An Abi Bakrah taqala lamma balaghu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Anna ahla Faris. Iya.
An Abi Bakroh, dari Abi Bakroh radhiyallahu anhu, lama balago, ya, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, anna ahla Faris iya, anna ahla Faris, qad ya, malaku sesungguhnya orang Persia itu sekarang apa? Iran, ya. Qad malaku, telah mengangkat raja atau telah mengangkat pemimpin, alaihim binta iya, alaihim, telah apa, alaihim, terhadap mereka, binta Kisro, yaitu anak perempuan Kisro. Kisro itu raja Persia. Jadi raja Persia, ya, mengangkat anak perempuannya, ya, menjadi pemimpin. Sampai informasi itu kepada Nabi gitu. Nah, lalu bagaimana kata Nabi? qala Iya, dia berkata, Nabi bersabda, lan yufliha la yufliha qaumun, tidak akan beruntung satu kaum. Dalam hal ini adalah kerajaan Kisra, walau amrohu imro'atan, yang menyerahkan urusannya itu kepada perempuan, gitu ya. Nah, ini mungkin dikiaskan khotib perempuan, muadzin perempuan, atau imam perempuan. Ya, ini perlu dicatat ini, ya. Satu sisi dalam Islam itu pernah ada pemimpin perempuan. Misalnya ketika perang apa? Perang Jamal, ya. Perang Jamal itu yang menjadi pemimpinnya Aisyah radhiyallahu anha. Boleh ternyata. Nah, yang kedua, ada seorang sultan namanya Sajaratudur pada zaman dinasti Mamluk. Karena memang perempuan itu mempunyai kompetensi sebagai seorang pemimpin. Ada juga misalnya Sofiyatuddin, di mana di Aceh dulu, itu pernah juga perempuan menjadi imam. Nah, sehingga Abdul Rauf As-Singkili ketika memberikan kriteria seorang pemimpin, tidak disebutkan persyaratannya perempuan, begitu. Nah, jadi yang mengangkat imam perempuan, kalau seperti Raja Kisro, nah itu tidak akan beruntung, gitu. Itu yang hadisnya. Kemudian yang berikutnya, no, itu D, ya. itu B. B, begitu. Yang C-nya, Hadis tentang kewajiban beritiba, mengikuti, patuh, tunduk kepada Nabi SAW dalam beribadah. iya, dalam beribadah itu harus ittiba, harus patuh dan tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sokhro. Iya, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sokhro. Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sokhro artinya, ya. Jadi Abu Hurairah itu asli namanya adalah Abdurrahman bin Sokhro. Kenapa diganti jadi Abu Hurairah? Karena dia suka memelihara kucing. Abu Hurairah itu bapak kucing-kucing, anak-anak kucing, gitu. Karena kemana-mana bawa kucing, gitu, ya. Gimana lanjutnya? Radhiyallahu anhu qala. Ya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. ya, saya mendengar Rasulullah bersabda, Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. ya, mana haitukum, apa yang aku larang kepadamu, kalian kaum muslimin, ya, di mana kalian berada, fajtanibuhu, maka jauhi oleh kalian. Wa ma amartukum bihi fattu minhu Ya. mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau tidak mampu, ya jangan ditinggalkan semuanya. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Fa innama ahlakal Iya. ladzina min qablikum Iya. kasratu. Maka sungguh ahlaka man kana Alakal
alladzina min qablikum, kafar rusaknya orang-orang sebelum kalian, itu orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Apa sebabnya? Kasrotu masailihim, banyaknya pertanyaan kepada Nabi. Ya, nanya, jawab, tapi tidak dilaksanakan. Banyak pertanyaan, tapi tidak dilaksanakan. Kasrotu masailihim, ya, banyak pertanyaan mereka. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, ya, dan menyelisihi terhadap para nabi mereka. Begitu ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian poin yang berikutnya, poin D, coba dicek, dilihat. Hadis tentang bolehnya wanita ikut sholat berjamaah di masjid, Iya. tetapi harus dengan adab dan tidak menimbulkan fitnah. Boleh perempuan sholat di masjid berjamaah, tapi harus dengan adab. Apa adabnya? Bukan adab ya, adab ya, tata krama, etika. Apa etikanya? Coba dicek hadisnya bagaimana. An Abi Hurairah qala, Ya, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal, ya, sebaik-baik barisan laki-laki adalah awaluha, yang paling depan tuh. Wasaruha, dan sejelek-jelek barisan laki-laki paling belakang. Jadi kalau mau kalian atau kita sholat berjamaah, bagusnya paling depan itu sopnya, karena itu yang terbaik. Kalau yang jelek itu yang di belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaliknya nih, sebaik-baik barisan laki-laki dalam sholat berjamaah, perempuan ya, perempuan dalam sholat berjamaah adalah akhiroha. Kalau perempuan itu yang di belakang. Wasaruha awaluha, dan yang terburuk itu yang di depan, apalagi menjadi imam, apalagi menjadi khatib bagi laki-laki. Tapi kalau menjadi imam atau khatib bagi perempuan itu silahkan, gitu ya. Punya kewenangan ya, tausiah oleh perempuan itu silahkan. Mengangkat harkat derajat perempuan atau menyamakan laki-laki dengan perempuan tidak berarti ya harus menjadi khatib, tidak berarti harus menjadi imam. Dengan alasan misalnya innal mu'minu wal muslimina wal mu'minat, innal musli apa? Innal musl apa ya ayatnya tuh? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Ini tidak berarti perempuan boleh menjadi imam bagi laki-laki. Ini tidak berarti perempuan boleh menjadi khatib bagi laki-laki. Jelas ya? Begitu, itu adabnya. Jadi adabnya pertama ya, perempuan itu di belakang kalau dalam sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kedua, yang ketiganya. Ya. An Ummi Salamah. Ya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu. Idza salama, apabila beliau salam ya dalam sholat berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, terus Wa yanqusu huwa, idza salama, apabila beliau salam dalam sholat berjamaah, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu. Qaman nisa'u, maka perempuan itu berdiri ya tatkala Rasulullah selesai salamnya. Jadi setelah assalamualaikum, assalamualaikum, perempuan berdiri ya. Biasa nih kalau di sini juga begitu ya. Ini dapat kita lihat dalam ketika Idul Fitri atau Idul Adha kan begitu ya. Coba dilanjutkan. Hina yaqdi taslimahu. Wayam kusu, dan huwa fi maqam yasiran. Dan Rasulullah itu diam di tempatnya itu sebentar. Jadi tidak langsung berdiri juga. Ya, terus Qabla an yaquma. Ya, sebelum perempuan itu beranjak. Qala nara. Ya, dia mengatakan, siapa tadi, Abu Hurairah atau siapa tadi? Bukhari. Tadi yang tadi
Iya. Naro kami melihat, wallahu a'lam, ya kami melihat begitu, walau alam. anna zalika kana Iya. likay yansarifan nisa'u Iya. Ana dalika yang demikian itu supaya apa? Likai supaya yang soripan nisa, ya perempuan itu bubar terlebih dahulu. qabla an yudrika Iya. ahadun. Qobla ayud dari kahuna sebelum berpapasan dengan laki-laki. Nah itu etikanya ya. Etikanya apa? Jadi dalam sholat berjamaah perempuan dulu bubar yang keluar. Jadi tidak gudir. Dalam bahasa Sundanya tidak gudir. Ya sampai deh itu hadisnya. Ya, Ya. sampai masih ada Terakhir yang kelima apa? hadis tentang cara menegur imam yang keliru saat sholat. Iya, cara menegur imam yang keliru dalam sholat. Ini juga beda. Kalau laki-laki itu membaca subhanallah, tapi kalau perempuan adalah atas speak. Jadi diupayakan suara itu tidak keluar karena akan mengganggu konsentrasi imam atau jamaah dari laki-laki. Jelas ya? Nah, sekarang saudara sekalian coba dilihat mengingat yang menjadi konsideran dari majelis ulama, kenapa perempuan tidak bisa menjadi khotib ya. Coba yang pertama memperhatikan. Kaidah fikihnya. Oh, kaidah dulu ya. Kaidah fikihnya yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram. Ini ada suara TV. Kia, tolong dikecilin Kia. Zakia. Ya, at-tahrim ya. Ibadah itu menunjukkan haram. Bagaimana kaidahnya dilanjutkan? Wal batlu illa ma ja'a bihi dalilu. Ya, ila maja bihi dalilu ala awamirihi. Ya. Jadi kalau ibadah itu pertamanya haram sampai ada perintahnya. Nah, di antara ibadah itu adalah khotib Jumat. Nah, kalau tidak ada perintah dari Rasulullah, nah itu menunjukkan haram atau menunjukkan batal, tidak sah begitu. Ya, batal itu tidak sah, jelas ya. Itu yang menjadi konsideran. Lalu memperhatikan pendapat para ulama. Ini sekarang majelis ulama itu menyampaikan dalam berbagai kitab lengkap dengan juz berapa, halaman berapa, dan bagaimana pendapat mereka. Silakan yang pertama ya. Yang pertama, ulama bersepakat bahwa laki-laki sebagai syarat sah menjadi khotib sholat Jumat. Ya, laki-laki syarat sah menjadi khotib sholat Jumat. Adanya di mana itu? Pendapat Ibnu Abidin dalam kitab Rodul Muhtar, jilid 2 halaman 139. Ya, bunyinya bagaimana? Wathani as-sultanu walau mutawalliban au mura'atan fayajuju amruha bi'iqamatiha la iqamatuha. Jadi sultan atau penguasa ya, walaupun kuasa itu terjungkal, penguasa itu sudah dalam kondisi jatuh posisinya ya karena dikudeta atau karena sudah habis masa jabatan, atau perempuan gitu ya. Nah, itu sah menjadi dia tidak bisa menjadi imam sendiri tapi harus menyuruh orang ya. Jadi katakanlah kalau ada sultan laki-laki ya atau perempuan itu tidak sah, tapi boleh menyuruh orang menjadi imam. Itu yang pertama. Terus berikutnya pendapat Al-Sawi Al-Maliki dalam kitab Hasiyatu As-Sawi ala Al-Syarah As-Sogir,
Jilid 1 halaman 433. Ya, bagaimana katanya? Watahakkuku zukuratin fala tasihhu khalfa mra'atin wala khunsa mushkilin walau tadabiha misluhuma. Ya, yang menjadi khotib itu harus betul-betul laki-laki. Ya, tidak sah perempuan, tidak sah juga hunsa. Hunsa itu waria, begitu jelas ya. Ya, berikutnya pendapat siapa lagi? Pendapat Ahmad Salamat Al-Qalyubi dan Ahmad Al-Barlisi Umairah dalam kitab Hasiyata Qalyubi wa Umairah jilid 1 halaman 322. Ya, bagaimana katanya? Wa yustaratu kaunul khatibi zakaran au kaunuhu tasihhu imamatuhu lil qaumi kama qalahu Syekhun Ar-Ramliyu wa. Ya, sudah. Syarat untuk menjadi imam adalah laki-laki ya, atau yang sah menjadi imam. Itu katanya pendapat Ar-Ramli. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, pendapat Al-Bahuti Al-Hanbali dalam kitab Syarah Muntaha Al-Iradat ya. jilid 1 halaman 315. Ya, bagaimana katanya? Wa an yasiha an yu'amma fiha ayil jumu'ati fala tasihhu khutbatu man la tajibu alaihi binafsihi ka'abdin. Iya, di dalam pernyataan ini dikatakan bahwa yang tidak wajib Jumatan itu tidak sah menjadi khotib. Siapa mereka? Yang tadi saya sebutkan itu, perempuan, hamba sahaya, anak kecil, orang yang sakit, ya itu tidak wajib, maka dia tidak sah menjadi khotib atau imam dalam sholat Jumat. Dilanjut. Yang kedua, pendapat ulama bahwa wanita tidak sah untuk melakukan azan. Wanita itu tidak sah menjadi muadzin. Nah, ini juga ya dianjurkan oleh Panji Gumilar, perempuan menjadi khotib, menjadi muadzin ya. Nah, ini bagaimana pendapat ulamanya? Pendapat Al-Kasani dalam kitab Badai'ul Sana'i fi Tartibul Syara'i. Ya, bagaimana katanya? 1 halaman 150. Wa amma allazi yarji'u ila sifatil muazzini fa anwa'un aidan minha an yakuna rajulan fayukrahu azanum ra'ati bittifaqir riwayati. Iya, di sini disebutkan ya bahwa yang sah menjadi muadzin adalah laki-laki. Nah, perempuan itu tidak disukai atau dibenci, yukrahu begitu. Ya, jadi ini sudah sepakat di kalangan para ulama. Masih ada? Ada, Pak. Ya. Pendapat Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um jilid 1 halaman 103. Ya, Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Ya, bagaimana? Wala tu'adzinu mra'atun walau adzanat lirijalin lam yajuji anhum azanuha. Ya, apa tadi? Wala tu'adzinu mra'atun. Ya, wala tu'adzinu mra'atun, dan perempuan tidak boleh azan untuk apa? Untuk laki-laki. Seandainya ya perempuan itu azan ya untuk laki-laki, jelas ini tidak sah, tidak boleh. Adzan saja tidak boleh, apalagi menjadi khotib ya. Dilanjut. Pendapat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. At-Tusi dalam kitab Al-Wasit fi Al-Mazhab. Jadi adzan perempuan itu tidak boleh. Karena apa? Karena apabila perempuan itu mengeraskan suara di hadapan laki-laki, ya itu sudah termasuk irtakabal maksiyah. Ya, maksiat yang besar begitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, ijma ulama bahwa hanya laki-laki yang menjadi khotib Jumat. Kemudian yang ketiganya ijma ulama bahwa yang berhak menjadi khotib itu adalah laki-laki, atau yang sah menjadi khotib adalah laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan. Kemudian yang berikutnya, majelis ulama sudah
mempertimbangkan juga ya para pendapat anggota Majelis Ulama berdasarkan konsideran dari ayat Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Qaidah Usul, sejarah salafus soleh. iya, sejarah salafus soleh. Ya, dalam sejarah salafus soleh juga tidak ada ya perempuan yang pernah menjadi khotib. Ya, lalu kita mengikuti kepada siapa? Ya, dalam hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnati hulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, itu salafus soleh. Sementara salafus soleh tidak ada yang pernah perempuan itu menjadi khotib, ya, seperti itu. Nah, lalu berdasarkan itu semua, Majelis Ulama memutuskan. Coba keputusannya apa? Yang pertama, yang satu, Ketentuan hukum. ya hukum. Pertama hukumnya apa? Sholat Jumat hukumnya wajib Sholat atas Jumat muslim laki-laki hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan. dan boleh bagi perempuan. Yang kedua, Khutbah Jumat merupakan rukun dalam sholat khutbah Jumat rukun dalam sholat Jumat. Khutbah sebagaimana pada angka 2 Iya. merupakan bagian dari ibadah mahdoh Iya. yang harus mengikuti ketentuan syariat yang diantaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki. Oleh laki-laki, jadi tidak boleh oleh perempuan. Terus yang keempat, 4. Khutbah sebagaimana pada angka 2 yang dilakukan wanita di hadapan jamaah laki-laki, Iya. khutbahnya tidak sah. jadi khutbah yang dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki itu tidak sah, begitu. Ya, terus Yang kelima, sholat Jumat yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki, hukum sholat Jumatnya tidak sah. ya, Yang keenam, meyakini bahwa wanita boleh menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat di hadapan jamaah laki-laki merupakan keyakinan yang salah, Iya. yang wajib diluruskan dan yang bersangkutan Iya. bertaubat. jadi kalau wanita menjadi khotib bagi laki-laki itu tidak sah dan harus diluruskan, ya. Yang berpendapat seperti itu harus diingatkan dan harus bertaubat, itu pendapat Majelis Ulama, ya. Fatwa Majelis Ulama. Ya, dilanjutkan. Kedua, rekomendasi. Nah, sekarang rekomendasinya apa? Ini rekomendasi ini mungkin harus diperhatikan oleh kaum muslimin atau juga oleh pemerintah. Silakan. 1. Umat Islam diimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus dan mewaspadai segala bentuk penyimpangan. Ya, umat Islam untuk berpegang kepada ajaran agama yang lurus dan mewaspadai penyimpangan. Jadi ajaran-ajaran yang menyimpang tidak diikuti, ya, karena di tanah air ini aliran apapun suka ada pengikutnya, ya. Termasuk menyimpang sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. ya, untuk memilih pendidikan untuk anak-anak mereka itu harus hati-hati. Jangan dimasukkan ke pesantren yang yang ajarannya menyimpang, yang melakukan pencabulan, yang dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Yang kedua itu. Yang ketiga, Negara wajib menjamin perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan. ya, negara harus menjamin apa tadi? Perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan. Nah, saudara sekalian, Ketiga, ketentuan penutup. ya, saya kira itu saja, ya, penjelasan saya dalam hal hukum wanita menjadi khotib bagi laki-laki, ya, dan tentu kita ittiba kepada Majelis Ulama. Walaupun Majelis Ulama itu tidak sempurna, tetapi karena di Majelis Ulama itu ada orang-orang yang mempunyai otoritas, ya, dalam bidang keagamaan, ya, dan tidak hanya satu orang, ya, karena seringkali saya mengikuti kajian di Majelis Ulama,
sebelum dikeluarkan fatwa itu diundang dulu para ulama. Mereka membawa kitab yang tebal-tebal itu, menyampaikan pendapat-pendapatnya, kemudian dirumuskan ya, kemudian diputuskan. Ya sudah sajalah. Ya, khotbah itu laki-laki, azan laki-laki. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.